Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Nah, sekarang yang di nomor 2. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak digunnahkan, tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar. Kemudian nanti jika dari penjelasan kami masih ada yang kiranya belum Bapak Ibu Saudara semua pahami, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar. Insya Allah akan kami jelaskan kembali. Namun sebelum itu akan kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 231. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 231 ini, supaya durasi videonya tidak terlalu lama, kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah, kemudian langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 231 ini. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Nah, jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan, namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini wala, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, yang disambung dengan huruf lam. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, berarti yang sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini alif, sebelah kanan daripada huruf alif mana? Nah, berarti yang ini. Nah, yang ini. Kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Ini sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira panjangnya 2 ketukan. 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Wala tumsiku. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan ini huruf mati, ini huruf sukun, itu maksudnya sama saja. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf mim. Sebelah kiri huruf mim mana? Nah, yang ini berarti yang di sebelah kiri. Huruf mim sukun setelahnya adalah huruf sin, atau huruf mim sukun berjumpa dengan huruf sin. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus yang di kotak nomor 3, izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelahnya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini kan huruf mim sukun nih. Ini setelahnya adalah huruf sin, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti kalau ada huruf mim sukun, misalnya berjumpa dengan huruf ta, huruf to, huruf ya, huruf sin, huruf apa lagi? Selain daripada mim dan ba ya. Intinya selain daripada mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Wala tumsiku gitu. Dibaca pendek saja. Jangan dibaca wala tumsiku. Jangan dipanjangkan seperti itu. Kita baca pendek saja. Wala tumsiku, begitu. Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Nah, sekarang yang di nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya tanda baca dhammah nih,
atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ku dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran lihat-lihatlah kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, huruf tersebut dibaca panjang. Ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala tumsikuhun. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid dan tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, nah itu biasanya di atas huruf nun atau huruf mimnya ada tanda tasydidnya. Supaya tidak keliru maka kami buat catatan seperti itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, nah kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara bacanya ya digunnahkan tuh didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunnadhira, dipanjangkan sejenak, kita tahan, kita panjangkan. Hunnadhira, jangan dibaca hunnadhira. Nah, itu kurang tepat, kurang dengnya, kadar gunnahnya kurang. Jadi lebih ditahan lagi suaranya, lebih dipanjangkan lagi. Hunnadhira, seperti itu. Kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca fathah. Kemudian di sini juga nih huruf ra yang memiliki tanda baca fathah atau dia fathatain. Nah, kalau baris 2 di atas ini kan fathatain. Kalau 1 namanya fathah, kalau 2 fathatain. Nah, huruf ra yang memiliki tanda baca fathah atau fathatain ya, maka huruf ra tersebut dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Dira begitu. Kemudian ra dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ra dibaca panjang. Kenapa ra dibaca panjang? Karena ini tadi kan memiliki tanda baca fathah, dan berposisi sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Diraral li ta'tadu, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Namun sebelum itu ya, perhatikan terlebih dahulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Bentuknya ada 3. Yang pertama, yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrotain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, nah maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin nih. Setelah tanda baca tanwin di sini adalah huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Kita lihat di samping.
Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak digunnahkan, tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam sehingga dibaca li ro rol rol. Jangan dibaca ron li ta'tadu, jangan, tapi dibaca rol li ta'tadu, rol li ta'tadu. Kemudian jangan didengungkan. Jangan dibaca li ro rol li ta'tadu. Nah, jangan dipanjangkan seperti ujangan, pendek saja. Li ro rol li ta'tadu, seperti itu. Diraral li ta'tadu. Kemudian du dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya du dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Li ta'tadu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini, kita boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita. Mau berwaqaf atau berhenti di sini juga silahkan. Mau diwasolkan, kita sambung bacanya, tidak berhenti juga tidak apa-apa. Jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini, ya terserah kita. Mau milih diwaqafkan atau diwasolkan. Gitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf-hurufnya itu dihafal ya saudara pelan-pelan. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya berarti hukumnya adalah idgham bi gunnah. Karena dia idgham bi gunnah, maka cara membacanya itu dimasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Kalau di atas tadi itu kan bila gunnah, tidak disertai gunnah, tidak didengungkan. Kalau bi gunnah maka didengungkan, dimasukkan kemudian didengungkan. Yang dimasukkan apanya? Bunyi nun sukun ini. Ya, ini kita baca wa mai, jangan dibaca waman yaf, jangan, tapi kita baca wa mai seperti itu. Kemudian karena dia digunahkan atau didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa may yaf'al, begitu. Wa may yaf'al. Nah, kita panjangkan. Wa may yaf'al. Kemudian di sini ada huruf fa. Huruf fa itu adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu. Nah, ini huruf fa-nya sukun, nah, ada nafas yang mengalir. Yaf, yaf. Jangan dibaca yap, yap, al, tapi ada nafas yang kita alirkan. Yaf, seperti itu. Wa may yaf. Wa may yaf'al dha. Kemudian dha dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan mereng, nggak seperti ini bentuknya kan? Tapi kalau ada huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah tapi bentuknya tuh seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah maka ini menunjukkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, ya, dalam bentuk fathah berdiri seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi itu. Dzalika faqad. Nah, di sini ada huruf dal, dia sukun. Kita lihat di samping, huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf dal. Jadi huruf-huruf qalqalah tersebut apabila dia sukun, maka cara membacanya itu dipantulkan. Maka kita pantulkan faqad, qad, mantul. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan. Nah, atau kita bisa pahami juga karena dia berada di tengah kalimat begitu.
faqad, 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 faqad. Nah, dipantulkan. Faqad zalama nafsah. Kemudian di sini huruf fa ini dia sukun. Nah, tadi harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Nafsah. Nah, kemudian ini kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf H, maka kita baca nafsah. Huruf H ini kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwaqaf kita tepat di huruf H. Huruf H ini tidak dibaca panjang, sehingganya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sehingganya kita baca nafsah. Jangan dibaca zalama nafsahu, jangan, tapi dibaca zalama nafsah. Kemudian pasti saudara nanti ada yang bertanya-tanya, kenapa huruf H ini kok dibaca pendek, tidak dibaca panjang, sehingganya disukunkan, padahal di atas huruf H ini ada tanda panjangnya. Nah, kita lihat di samping. Perhatikan tanda panjang yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H, di atasnya ada tanda baca dhammah terbalik, sehingganya huruf H dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Tapi perlu saudara ingat, mad silah qasirah itu kalau diwaqafkan dia tidak berfungsi. Kalau diwaqafkan atau kita berhenti tepat di huruf atau tepat di mad silah qasirahnya, maka mad silah qasirahnya tidak berfungsi. Nah, ini kan kita berhenti tepat di huruf H. Nah, kalau kita berhenti tepat di huruf H, maka tanda panjang ini tidak berfungsi. Sehingganya huruf H ini kita sukunkan, kita baca nafsah begitu. Akan tetapi kalau kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di huruf H, kita sambung bacanya, kita wasolkan, tidak kita wakafkan, barulah huruf H ini dibaca panjang. Nah, misalnya kita tidak berhenti di sini, zalama nafsahu dan seterusnya, langsung kita sambung, maka baru tanda baca panjangnya ini berfungsi, sehingganya H dibaca panjang. Nah, jadi tadi secara singkatnya mad silah qasirah kalau berwaqaf atau berhenti dia tidak berfungsi. Kalau diteruskan atau diwasolkan, disambung bacanya, baru dia berfungsi. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf al-waqfu aula ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf dulu, berhenti dulu. Ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak lupa, tidak buang-buang waktu, tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran. Dalam sehari semalam pokoknya harus ada waktu untuk Al-Quran, harus ada waktu untuk kita membaca Al-Quran begitu. Supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak capek. Kalau kita jarang buka Al-Quran nanti lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari. Maka oleh sebab itu senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.